Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Raja Inggris King Charles III di Lancaster House. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah ruas jalan di Jakarta banjir dan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Kamis 22 Januari 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah agenda dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. Di antaranya, Presiden Prabowo bertemu dengan Raja Inggris di London, Inggris. Saya Sita Paprika, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Udara Internasional Zurich, Swiss untuk memulai rangkaian agenda penting. Setibanya di bandara, Presiden Prabowo disambut Duta Besar Indonesia untuk Konfederasi Swiss dan Atase Pertahanan KBRI Paris. Dari bandara, Presiden Prabowo dan rombongan langsung menuju hotel. Puluhan diaspora Indonesia menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Selama di Swiss, kepala negara dijadwalkan menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam World Economic Forum Annual Meeting 2026 yang digelar di Davos. Presiden Prabowo juga akan berpidato dalam forum yang dihadiri 65 kepala negara dan lebih dari CEO perusahaan besar dunia. Saya memperkenalkan diri dan mengucapkan selamat datang. Saya senang bahwa Pak Prabowo bisa hadir ke Swiss akhirnya ya, karena kita sudah lama dari tahun lalu juga sudah menantikannya. Kami juga Saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Raja Inggris King Charles III di Lancaster House. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo dan King Charles III juga turut menyapa sejumlah pengusaha dan filantropi lingkungan yang hadir dalam pausangan 11 Conservation Initiative PECI Breakfast Discussion yang juga berlangsung di Lancaster House. Usai menyapa sejumlah pihak yang hadir, Presiden Prabowo dan Raja Charles III melakukan pertemuan internal tertutup. Presiden Prabowo telah menyelesaikan lawatannya di Inggris. Dalam pertemuannya, beberapa keputusan diambil Presiden, termasuk mencabut perizinan perusahaan yang terbukti merusak alam di Sumatera. Berikut keterangan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Jadi ada beberapa pertemuan. Yang pertama dengan Perdana Menteri Starmer. Intinya ada 3. Jadi yang pertama ada komitmen investasi sebesar 4 miliar pound sterling. Itu sekitar 90 triliun. Oke. Kemudian yang kedua ada kerjasama maritim. Kemudian yang ketiga ada kerjasama dalam pembangunan 1.582 kapal nelayan. Nah, yang menariknya begini,
Jadi kapalnya ini nanti menurut Menteri Kelautan akan mempekerjakan sekitar 600.000 orang. Kenapa? Karena nanti diproduksinya, dirakitnya di Indonesia. Oke. Jadi 30.000 sendiri itu untuk awak kapalnya, kemudian 400.000 untuk yang memproduksinya. Oke. Kemudian nanti ada 170.000 itu multiplier efeknya di luar dari yang berkaitan langsung, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin Bapak Presiden bertemu dengan 24 profesor dari 24 universitas top di Inggris Raya. Jadi ada King's College, ada Oxford University, Imperial College, kemudian Edinburgh gitu ya, kira-kira, dan 20 lainnya. Intinya apa? Intinya satu, yang pertama ada kerjasama pendidikan. Jadi Bapak Presiden ingin membuat 10 kampus baru di Indonesia, terutama di bidang kedokteran. Kemudian di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, itu nanti beliau akan buat di Indonesia. Harapannya dengan profesor-profesor kemarin dari top university di Inggris akan bisa kerjasama. Ada yang penambahan mahasiswa yang kuliah di sini. Kemudian juga ada pembuatan kampus baru, kampus dari mereka di Indonesia. Kita sudah punya di Singosari, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga nanti pertukaran dosen, kira-kira begitu. Jadi ada dari profesor mereka yang nanti akan bekerja akan mengajar di universitas kita itu. Kemudian yang ketiga tentunya dengan bertemu kemarin ada Menteri Pendidikan UK juga, kemudian ada dari Russell Group, top university, itu harapannya ranking universitas di Indonesia bisa naik di level dunia. Oke. Kemudian yang ketiga selanjutnya, di antara kegiatan kemarin Bapak Presiden melaksanakan rapat koordinasi dengan tim Satgas PKH di Jakarta. PKH penertiban kawasan hutan yang beliau bentuk 2 bulan setelah dilantik, Januari 2025. Oke. Apa tujuannya kemarin? Jadi setelah rapat itu menerima laporan dari Satgas, Bapak Presiden memutuskan untuk mencabut izin perusahaan yang telah terbukti melanggar. Jadi ada 22 perusahaan terkait hutan, kemudian ada 6 terkait tambang yang merusak alam. Dari Inggris, Presiden menuju ke Davos, Swiss untuk menghadiri World Economic Forum di Swiss. Bagaimana rangkaian acara Presiden di World Economic Forum? Jurnalis TV One Miranti Hirschman melaporkan dari Davos, Swiss. Miranti, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang, Sita Paprika, dan selamat siang pemirsa TV One. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah tiba di Swiss. Agenda hari ini yang menjadi salah satu agenda utama dalam lawatan ke Swiss ini adalah menghadiri World Economic Forum, di mana beliau dijadwalkan akan memberikan pidato di gedung Kongres World Economic Forum di sesi utama. Bila kita melihat beberapa hari kemarin ada Presiden Prancis Macron dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di sanalah Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya hari ini. Dan jadwalnya pidato ini akan disampaikan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 14 waktu setempat. Dan apakah ada juga jadwal yang mengatakan bahwa beliau akan mengunjungi Pavilion Indonesia yang merupakan sebuah kolaborasi kerjasama dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, juga Kadin Indonesia dan Danantara. Lokasinya di Jalan Utama Davos, dan pavilion ini cukup luas dan sudah padat acara, berbagai dialog dan juga sesi-sesi untuk menarik investasi untuk Indonesia.
Dan Pavilion Indonesia ini sudah berdiri sejak hari pertama di Davos saat World Economic Forum, dan baru saja kemarin sudah diresmikan langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM Rosan Roslani, dan juga Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Swiss, dan juga oleh Wakil Ketua Kadin Indonesia Bapak Dino Vega. Dan animonya sangat besar sekali keberadaan Pavilion Indonesia di Davos ini, di mana selain memberikan berbagai sesi untuk investasi, diskusi berbagai kemungkinan untuk investasi di Indonesia seperti bidang-bidang energi terbarukan, juga ada lagi berbagai area-area di digitalisasi, komunikasi. Pavilion Indonesia juga menawarkan kopi asli Indonesia, dan ini membuat banyak sekali partisipan di World Economic Forum menyempatkan diri untuk bisa mampir dan juga bisa melihat beberapa hasil karya kerajinan tangan asal Indonesia yang dibawa oleh PT Sarinah. Jakarta. Kita Langsung dari Davos, Swiss, terima kasih. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN memberikan bantuan hingga layanan trauma healing kepada korban bencana di Sumatera. Kabarnya usai jeda. Pemirsa, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN memberikan bantuan hingga layanan trauma healing kepada korban bencana di Sumatera. Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera meninggalkan trauma mendalam bagi para korban, terutama anak-anak. Kerusakan juga melanda fasilitas publik, mulai dari ratusan fasilitas kesehatan, ribuan sekolah, rumah ibadah hingga jembatan dan ruas jalan yang terputus. Di tengah kondisi tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional hadir untuk memberikan dukungan nyata bagi keluarga terdampak. Tidak hanya logistik, Kemenduk Bangga BKKBN juga memberikan perhatian besar terhadap pemulihan psikologis korban, terutama anak-anak yang mengalami trauma akibat bencana. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga terus memastikan hadir untuk masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera. Lalu seperti apa bentuk dukungan tersebut? Di studio TV One telah hadir Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Bapak Wihaji. Selamat sore Pak Wihaji. Selamat sore. Sehat ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di studio TV. Alhamdulillah. Ya, Pak Wihaji, kita bicara soal pemulihan bencana Sumatera terlebih dahulu ya Pak ya. Kita tahu fase pemulihan ini fase krusial bagi keluarga terdampak. Apa program strategis dari Kemenduk Bangga sendiri untuk fase pemulihan di wilayah terdampak bencana ini Pak? Oke, terima kasih Mbak Lisa. Tentu satu bahwa kementerian kita hadir, saya selaku pembantu presiden, namanya pembantu tidak harus diperintah, harus bisa melaksanakan apa yang harus dikerjakan di saat-saat tertentu. Tentu untuk konteks problem bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, untuk awal primernya kita tidak terlibat. Ya ada tipis-tipis bantuan kita untuk mereka yang kena bencana, yang disebut dengan kebutuhan primer, kan kebutuhan logistik, kemudian bagaimana sehat, bagaimana nyawa dulu lah yang pertama. Oke, itu kita terlibat tipis-tipis. Kemudian yang lebih penting hari ini adalah yang kedua, untuk kebutuhan primer pasca bencana. Ini sederhana, tapi menurut saya penting. Karena itu saya sudah minta kepada kantor perwakilan di Sumatera Utara, di Aceh, dan di Sumatera Barat untuk pasca bencana ini mesti hadir. Untuk apa? Salah satunya adalah trauma healing. Kenapa ini penting Mbak Lisa? Ini sesuatu yang mesti kita kerjakan kepada setiap orang yang dalam tanda petik mengalami trauma, khususnya bencana. Karena kalau enggak, baik anak-anak yang kita sebut dengan kelompok rentan ya, anak-anak, kemudian ibu-ibu, kemudian lansia, kalau kita nggak kasih trauma healing, kalau ada sesuatu itu menurut mereka katanya agak kaget, agak ada ketakutan. Nah itu yang hari ini dikerjakan oleh kita
untuk melaksanakan trauma healing. Salah satunya adalah pelaksananya para penyuluh KB yang kebetulan punya pengalaman di dunia psikologisnya. Kemudian kerjasama dengan psikolog. Kemudian yang ketiga kita juga punya generasi berencana, anak-anak muda yang bersama-sama anak-anak untuk memberikan trauma healing, untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan respon supaya kalau ada sesuatu kira-kira tidak kaget lagi. Nah, disitulah trauma healing menjadi sesuatu yang penting dan itu menjadi kewenangan kita juga, sehingga keroyokan, yang fisik, yang logistik, ada kementerian lain yang mensupport, kemudian ada relawan dan kita juga mensupport untuk trauma healingnya. Dan menurut saya ini penting dan terus sampai sekarang sudah dikerjakan. Sudah ada ribuan anak-anak, termasuk yang ditempati rumah sementara. Itu sudah ada poskonya, kita juga ngumpulin untuk melakukan trauma healing. Dan ada juga pelayanan KB juga sudah kita laksanakan. Sudah ada ya, Pak? Sudah, karena ini bagian dari kebutuhan manusiawi. Jadi saya sudah minta juga tolong pelayanan KB juga kita mesti hadir. Apakah kebutuhan alat kontrasepsinya, mungkin ada yang butuh, mohon maaf, suntik, mungkin pil, mungkin implan di rumah sementara itu sudah ada poskonya dan kita juga melakukan pelayanan itu, salah satunya itu. Kira-kira gitu Mbak. Respon dari para penerima manfaat ini seperti apa Pak di wilayah terdampak bencana? Yang pertama anak-anak senang, karena di saat mungkin rumahnya, mohon maaf, kena bencana, kemudian ada juga yang ditinggal orang tuanya, kemudian ada beberapa yang mungkin terpisah, tentu senang, kemudian kita kasih hiburan-hiburan dengan cara-cara anak genre, kemudian juga psikolog kan tahu apa yang harus dikerjakan, senang dan diiringi dengan kegembiraan bahwa terima kasih, kemudian juga termasuk yang kedua tadi, untuk yang pelayanan KB itu juga terima kasih karena memang ada kebutuhan, termasuk mohon maaf Mbak, ada beberapa yang memang pada waktu itu harus melahirkan. Nah, kita juga harus hadir untuk supaya terselamatkan, tidak ada masalah. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kerjasama dengan IBI, Ikatan Bidan Indonesia, yang memang selama ini kerja dengan kita untuk pelayanan semacam yang saya sebut tadi, ketika ada orang yang melahirkan, kemudian ada kebutuhan alat kontrasepsi dan sebagainya. Kira-kira gitu, kalau responnya sangat senang dan tentu akan kita lanjutkan terus. Sampai sekarang masih, karena masih memang berjalan ada, sampai sekarang ya masih Pak, ada beberapa titik yang memang itu butuh kehadiran kita untuk memberikan trauma healing. Ya mungkin tidak sesering yang awal-awal. Sekarang tetap ada kebutuhan, ada ruang kosong yang mungkin butuh kita untuk memberikan trauma healing, kita bikin trauma healing. Kira-kira kelompok gitu. rentan di wilayah terdampak ini kan tidak hanya perempuan dan anak-anak ya Pak, ada juga lansia. Kalau bentuk trauma healing yang diberikan Kemenduk Bangga untuk lansia ini, kelompok rentan lansia seperti apa ya Pak? Hampir sama, karena begini, semangatnya kita mengetahui bahwa yang disebut lansia umur 60 tahun ke atas, itu rata-rata psikologinya kan hampir kayak anak-anak kembali. Iya, Jadi kita harus memperlakukan bahwa beliau adalah orang tua kita. Beliau adalah generasi yang sudah memberikan kontribusi terbaik di tempatnya berada. Maka kita harus melindungi beliau. Caranya apa? Ya memberikan edukasi, memberikan penjelasan, memberikan sesuatu yang intinya adalah jangan sampai ada ketakutan. Bahwa hidup harus lanjut terus. Bahwa ini bagian di luar takdir ya. Tentu ini kehidupan setuju tidak setuju terjadi. Ya, setuju tidak setuju terjadi dan kita tidak minta, tapi sudah terjadi. Karena sudah terjadi, maka yang kita pikirkan, yang kita jelaskan adalah ini kehidupan harus dijalankan. Termasuk orang-orang tua yang lansianya agak lumayan, kita jelaskan. Intinya memberikan ruang supaya tidak kesepian, supaya tidak ada ketakutan. Nah, kira-kira itu Mbak Lisa, dan supaya tidak ada kecemasan bahwa inilah kehidupan yang faktanya telah terjadi bencana. Dan hidup harus jalan terus dengan segala tentu kekurangan, kelebihannya harus kita yakinkan bahwa ini perjalanan siklus kehidupan harus jalan terus. Gitu. Pak Wiyadi, kita kan tahu kelompok keluarga terdampak di bencana ini tidak hanya kelompok rentan. Ya. Apakah Kemenduk Bangga juga fokus trauma healing untuk para kepala keluarga? Kita tahu mata pencarian mereka juga banyak yang hilang ya, seperti yang bekerja sebagai petani, di kebun, itu juga hilang. Ada trauma healing untuk para kepala keluarga juga yang difokuskan oleh Kemenduk Bangga? Semuanya sama, cuma memang lebih kepada kelompok rentan yang saya sebut tadi, perempuan, anak-anak. Lebih banyak perempuan, anak-anak, ibu-ibu, dan lansia. Kalau kepala rumah tangga saya kira memang harus tunnya beda karena tentu semangatnya adalah mengembalikan pemulihan kembali
dengan apa yang nanti bisa dikerjakan. Tentu ini nanti negara akan hadir melalui program-program lah. Pak Presiden sudah menyampaikan seringkali, kemudian kementerian terkait juga sama. Untuk kita khusus kepala rumah tangga kurang. Tapi untuk fokus kita adalah tadi kelompok rentan yang melibatkan anak-anak, ibu-ibu dan lansia. Ada kendala Pak selama di wilayah terdampak ini memberikan trauma healing Lumayan. sejauh ini? Saya tiap hari kontak dengan kapernya, kadang saya telepon menangis karena saya tahu bahwa saya dikasih videonya. Infrastruktur rusak semua. Kadang harus jualan, kadang harus dorong-dorong alat. Artinya salah satu kendalanya pada awal-awal kan infrastruktur. Jalan putus, jembatan putus. Bagaimana sama-sama bingung. Karena penyuluh pada waktu itu juga kena dampak. Tidak hanya akan memberikan dan menolong, tapi juga penyuluhnya sendiri kena dampak. Nah, salah satu kendalanya adalah tentang geografisnya. Tentu pada waktu itu ya, sekarang sudah pulih pelan-pelan dan negara sudah hadir. Yang kedua tentu data. Ini jumlahnya berapa? Kemudian di mana saja? Prioritasnya mana ini? Dari sekian apakah Aceh, Tamiang, ada tempat mana lagi yang kira-kira menjadi prioritas? Itu yang saya sampaikan kepada kepala perwakilan di Aceh. Tolong Bu, kita pokoknya harus hadir. Tidak harus diperintah. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Ini bagian dari kemanusiaan. Apakah kewenangan kita atau enggak? Udah, pikir belakangan. Yang penting ini tugas kemanusiaan dari kementerian kita, ngurusi keluarga, harus kita urus. Dan salah satunya itu, selain memang geografis, tentang data juga. Data penduduk, jumlahnya berapa ya? Nanti siapa dulu ya? Dari sekian titik ini, mana dulu? Kemudian mana yang menjadi prioritas? Nah, itu yang menjadi tantangan pada waktu itu, tapi sekarang sudah terkonsolidasi, karena sudah banyak pihak turun, kerjasama dengan relawan, kerjasama dengan psikolog, kemudian genre Aceh, terima kasih genre Aceh, sudah ikut membantu untuk trauma healing. Termasuk TPK, tim pendamping keluarga di masing-masing kabupaten, dari sekian yang kena dampak, juga turun langsung. Cukup komprehensif juga tantangannya ya Pak ya untuk daerah bencana ini ya Pak ya? Agak lumayan, karena memang itulah bagian yang ya dulu pernah kan, beda. Dulu pernah ketika masalah Aceh, tapi beda sekarang. Kira-kira gitu, karena itu tantangan ini menjadi sesuatu yang mesti kita pikirkan, dan saya minta pokoknya terus bekerja, layani masyarakat yang terbaik di kewenangan kita, khususnya urusan pembangunan keluarga. Gitu. Pak Wiyaji, kita tidak hanya bahas soal pemulihan pasca bencana di Sumatera, kita juga bahas soal quick win ya Pak ya. Saya penasaran, tapi usai jeda ya Pak ya, tetaplah di Kabar Merah Putih. Masih bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Bapak Wihaji. Siap, Mbak Sita. Pak, tadi kita sudah sempat singgung nih soal program prioritas dari Kemenduk Bangga. Salah satunya adalah MBG khusus untuk 3B. Ini bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih Mbak Sita. Jadi ada tugas baru yang ditugaskan oleh Bapak Presiden kepada saya selaku pembantu beliau untuk urusan MBG khusus 3B. Apa itu 3B? Apa itu 3B, Pak? Ibu hamil, ibu menyusui, balita non PAUD. Kita dapat Perpres 115 pasal 47 ditugaskan karena kita punya kader-kader keluarga berencana yang kita sebut dengan kader KB yang ada di seluruh Indonesia, sekitar 600.000 kader KB yang dalam ini kita sebut dengan TPK, tim pendamping keluarga, ditugaskan untuk mendistribusikan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Alhamdulillah Mbak, per hari ini Mbak Sita sudah ada 3,2 juta MBG yang kita distribusikan per hari. Per hari? 3,2 juta. Per hari itu? Iya, karena kan selain hari Minggu ya, libur ya, tapi selain itu jalan terus, walaupun selang-seling. Selang-seling itu di saat basah, kering-kering, basah itu kan ada aturannya. Kalau yang basah berarti yang di omprengan itu, yang kering nanti kan ada telur, ada buah yang bisa tahan 2 hari itu kering. Dan itu sudah 3,2 juta tiap hari dari tim pendamping keluarga ini mendistribusikan dari rumah ke rumah. Kenapa kita yang mengerjakan Mbak? Karena tidak mungkin juga ibu hamil dikumpulkan, ngumpul-ngumpul, MBG kan enggak. Kita hormati beliau juga warga negara Indonesia, dan ini satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia MBG khusus ibu hamil.
dan itu program Bapak Presiden. Karena itu terima kasih Bapak Presiden karena sudah banyak yang merasakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi hari ini terus kita evaluasi, tapi prinsipnya itulah tugas baru dari kita untuk melaksanakan Perpres 115 berkenaan dengan mendistribusikan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Dan ini koordinasi dengan BGN. Kira-kira itu, Mbak. Dan ini masih berjalan untuk wilayah yang terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Masih. Barat jalan, Sumatera Utara jalan, Aceh sebagian memang masih terkendala, ada yang berhenti tapi ada yang sudah jalan juga. Tapi ada beberapa yang memang, mohon maaf, infrastruktur masih terganggu, SPBG-nya masih terganggu, kita berhenti. Tapi ada yang sebagian yang di Aceh juga sudah ada yang jalan. Tapi Sumut insya Allah sudah jalan, kemudian Sumbar sudah jalan. Apa saja kendalanya tuh Pak untuk wilayah terdampak bencana itu untuk MBG 3B ini? Satu tadi, pasti sama-sama infrastrukturnya. Kan ini kan kita ini pakai motor, iya, tugasnya setiap hari itu Pak? Setiap hari pakai motor, ada yang jalan kaki, ada yang di, mohon maaf, di wilayah-wilayah tertentu memang jalan kaki, karena SPBG nanti memberikan kepada satu titik. Hapus titik ini nanti dibagi oleh teman-teman kader kita, Posyandu dan kader KP untuk kita rata-rata 20-30 orang setiap hari untuk ngasih ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Karena itu tantangannya dan problemnya mungkin infrastruktur. Yang kedua tentu memang ada beberapa yang mungkin diperbaiki. Karena itu yang di Aceh, tapi yang di Sumut, kemudian yang di Sumbar insya Allah sudah jalan. Kalau untuk wilayah lain Pak, selain wilayah terdampak bencana, pembagian MBG 3B ini seperti apa Pak? Sama, walaupun mungkin belum semuanya Pak. Pasti ada yang protes, Pak Wihaji, kok belum dapat saya? Memang belum semua ada SPBG-nya. Karena belum ada SPBG-nya berarti kan MBG-nya belum ada. Dan kita juga lagi merumuskan dengan Prof. Dadan untuk yang 3T. Karena memang yang terluar, yang agak jauh, yang mungkin antar pulau itu memang ada warga negara kita tapi mungkin belum ada SPBG-nya. Lagi kita rumuskan dengan cara baru bagaimana supaya 3T juga khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD itu dapat MBG. Se-Indonesia sama, karena itu yang saya sebut 3,2 juta itu seluruh Indonesia. Dan sama, mungkin yang paling banyak Jawa Barat. Karena penduduk terbanyak 55 jutanya warga Jawa Barat. Ibu hamilnya juga terbanyak, balitanya juga terbanyak, kemudian ibu menyusuinya juga terbanyak. Dan hari yang paling banyak yang kita layani Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, yang Jawa ya mungkin. Tentu harapan kita nanti warga negara Indonesia semuanya berak. Dan ini amanah Bapak Presiden. Beliau sangat fokus tentang generasi masa depan untuk memastikan anak-anak mulai dari ibu hamil untuk mendapatkan MBG. Itu pesan Bapak Presiden dan saya diperintah melalui Perpres 115. Salah satu tujuannya untuk mencegah stunting ya Pak ya? Nah ini nih yang menarik, quick win itu Pak. Coba dijelaskan Pak, ini sekarang sudah jadi program prioritas, quick win, benar ya Pak? Oke Mbak Sita, dulu kita sebut quick win karena cepat. Tahun pertama kita sebut quick karena cepat ya. Ini kan sudah untuk tahun keduanya, untuk tahun 2026 kita menjadi program prioritas. Salah satu problem kita itu tentang stunting. Pertanyaan adalah kenapa sih sebab stunting? Ternyata salah satunya asupan gizi. Yang kedua karena pernikahan dini, yang ketiga tentang air bersih, yang keempat tentang sanitasi. Oke, alhamdulillah Bapak Presiden perhatian dengan itu, maka ayo kita selesaikan minimal negara hadir langsung melalui asupan gizi. Itulah salah satu dari sekian sebab ini kita selesaikan. Maka asupan gizi menjadi sesuatu yang penting untuk mengurangi prevalensinya. Karena tahun ini kita berdasarkan surveinya tahun 2024 19,8% prevalensinya. Targetnya 2025 18%. Nanti 2029 sampai 14%. Tentu ini bagian yang kita kejar melalui program MBG karena salah satu sebab stunting adalah asupan gizi. Walaupun Mbak Sita tidak semua sebab asupan gizi. Karena pernikahan dini juga bisa menyebabkan stunting, air bersih juga bisa menyebabkan stunting, sanitasi juga bisa menyebabkan stunting. Karena itu kita punya program namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Gitu Mbak. Kalau yang Gati Pak, itu sempat viral ya Pak ya. Ayah disuruh ambil rapot, itu bisa dijelaskan Pak. Jadi gini, selain Genting kita juga ada program namanya Gati, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kenapa sih Pak Wihaji? Data kita mengatakan 20,9% anak-anak Indonesia kehilangan sosok ayah.
adanya seperti tidak adanya. Ternyata hari ini yang menjadi ayah itu malah handphone. 7,8 jam anak-anak Indonesia pegang handphone berdasarkan survei. Ngobrol sama orang tuanya mungkin 10 menit. Itu pun ditanya yang tidak disukai oleh anak-anak. Nilaimu berapa? Pelajarannya gimana? Itu pertanyaan yang sensitif. Karena itu kita punya program yang kemarin kita sampaikan melalui surat edaran tentang Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Kenapa? Mereka rindu secara psikologis. Tolong dong, saya kan punya bapak, ini anakmu lagi sekolah. Tolong dong psikologisnya hadir, tidak hanya memberikan uang saku. Karena itu bagian penting dalam ilmu pengetahuan seorang bapak di luar bias gender ya. Bahwa seorang bapak berpengaruh penting terhadap leadership seorang anak. Karena itu keyakinan kita, ini tidak menyelesaikan semua masalah. Tapi minimal ada sebagian masalah yang bisa kita dekatkan melalui program Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dengan berbagai fenomenanya. Kan mungkin ada yang tahu, ada yang damkar, ada betul. yang mungkin, mohon maaf, ada guyonannya, mungkin ada yang ayah yang mencari di mana. Tapi kira-kira pesan kita adalah bahwa bapak-bapak, ayah-ayah, kita punya anak. Tolong diperhatikan, karena itu butuh sosok kita. Tapi ada yang protes, Pak Wihaji dolim, gimana dengan anak yatim? Bagaimana yang tidak punya ayah? Bagaimana kalau ada yang masalah? Saya sampaikan, ini sosok ayah. Maka ini bukan secara biologis, bisa ibunya menjadi sosok ayah, bisa pamannya. Minimal adalah bagaimana dari keluarga itu hadir mendampingi anaknya. Jangan sampai nanti ternyata handphone yang menjadi orang tua mereka. Algoritmanya dipengaruhi oleh media sosial, kemudian hormon-hormon yang mempengaruhi dalam otak kita ini dipengaruhi algoritmanya oleh handphone. Itulah minimal. Alhamdulillah bapak-bapak senang, anak-anak senang dengan berbagai tantangannya. Gitu. Pak Wihaji, terima kasih. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN sudah hadir di Studio TV One. Makasih, sehat dan sukses selalu. Sama-sama, sehat dan sukses. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan ruas jalan di DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur terendam banjir. Informasinya usai jeda. Anda masih menyaksikan kabar Merah Putih. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan ruas jalan DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur terendam banjir. Sementara ketinggian pintu air Manggarai naik menjadi 740 cm. Sebelumnya 700 cm dengan status siaga 4. Ruas Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air di titik terendam mencapai sekitar 40 cm. Pengendara pun harus sabar untuk bergantian melaju di lajur paling kanan agar kendaraannya tak mengalami mogok mesin. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah ibu kota, serta buruknya sistem drainase di lokasi tersebut yang tak mampu menahan tingginya volume air. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Kramat Jati menuju Pulau Gadung mengalami kepadatan. Hujan deras Jakarta membuat ketinggian air di pintu Manggarai naik 740 cm. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta pagi tadi membuat ketinggian pintu air Manggarai naik menjadi 740 cm, sebelumnya 700 cm dengan status siaga 4. Menurut operator pintu air Manggarai, kenaikan air di pintu air Manggarai murni akibat hujan deras yang terjadi di Jakarta. Tidak ada hubungannya dengan pengiriman air di pintu air Katulampa Bogor karena di pintu air Katulampa Bogor dalam status normal. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimanakah kondisi banjir di sejumlah lokasi di Jakarta pada sore hari ini? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Sekar Wanda di Cawang, Jakarta Timur, dan Arif Budiman Saputra di Kaliangke, Jakarta Barat. Kita ke Sekar Wanda terlebih dahulu. Sekar, bagaimana kondisi banjir di lokasi Anda mengabarkan saat ini?
Ya, Sita dan juga pemirsa, mengabarkan dari halte Cawang di Jakarta Timur, kita dapat menyaksikan di layar kaca Anda di mana juru kamera saya Indra Galih akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini banjir dan juga arus lalu lintas setelah sekitar 1 hingga 3 jam derasnya hujan yang mengguyur wilayah Cawang, Jakarta Timur. Saat ini banjir sudah surut total, tinggal tersisa genangan air saja. Begitu juga dengan arus lalu lintas yang sebelumnya padat merayap, saat ini sudah kembali lengang. Sebelumnya juga bus Transjakarta yang beroperasi di halte Cawang ini sempat dihentikan dikarenakan adanya genangan banjir dengan ketinggian 60 hingga 70 cm sehingga menyebabkan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 ini harus menggunakan lajur sebelah kanan dikarenakan untuk menghindari adanya banjir di lajur sebelah kiri. Nah, pemirsa, selain itu juga adanya petugas baik dari petugas kepolisian ataupun juga dari suku dinas sumber daya air ini turut disiagakan sejak pagi hingga siang hari di sepanjang jalan. Selain untuk mengatur arus lalu lintas, ini juga untuk membersihkan sampah-sampah yang menyumbat tali-tali air sehingga kondisi saat ini banjir telah surut total. Namun memang masih ada sedikit kemacetan. Namun kemacetan ini tidak sepadat sekitar setengah jam hingga 1 jam yang lalu, di mana kendaraan ini sulit untuk bergerak dan hanya bisa menggunakan 1 lajur saja. Kemudian surutnya banjir ini juga dipengaruhi dengan adanya 2 unit mesin penyedot air yang dioperasikan untuk mencegah genangan ini semakin meluas. Saat ini kendaraan dapat melintas dengan lancar. Meskipun ada sedikit hambatan, ini juga dikarenakan adanya proyek pembangunan di Jalan DI Panjaitan dan juga adanya lampu merah sehingga memang sedikit terjadi kemacetan. Sebelumnya genangan air yang ada di Jalan DI Panjaitan ini memang menyebabkan kemacetan panjang di jalur arah Keramat Jati menuju Pulau Gadung. Namun berkat upaya dari para petugas ini akhirnya membuat banjir ini bisa kembali surut dan para pengguna jalan pun juga bisa kembali mengakses Jalan DI Panjaitan dengan lancar walaupun sedikit ramai dan juga padat. Demikian, Sita. Dari Cawang kita bergeser ke Kali Angke, ada Arif Budiman. Arif Budiman, bagaimana kondisi banjir di sana? Ya, baik. Selamat sore, dapat dilaporkan bahwa banjir di kawasan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat sampai dengan sore hari ini masih terus menggenangi ratusan pemukiman warga. Tercatat hingga sore hari ini ada 600 kepala keluarga yang terdampak terendam banjir dari sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini. Ya, banjir kali ini juga selain diakibatkan oleh tingginya curah hujan dikarenakan tingginya debit air di aliran Kali Angke, sehingga air dari pemukiman warga yang seharusnya masuk ke dalam aliran kali ini justru berbalik arah dan kembali ke arah pemukiman warga. Hingga saat ini juga ratusan warga masih terus bertahan di rumahnya masing-masing menunggu untuk surutnya air. Namun jika dilihat sejak pagi hari tadi ketinggian air memang sudah sedikit mulai menyurut. Saat ini sudah berada di ketinggian 50 cm. Namun ini hanya di bagian depan. Untuk di bagian belakang sendiri ketinggian air masih cukup tinggi hingga mencapai 1 meter. Seperti itu. Diman langsung dari Kali Angke, Jakarta Barat, dan tadi ada Sekar Wanda di Cawang, Jakarta Timur. Terima kasih rekan-rekan. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mematangkan penanganan banjirop di sepanjang jalur Pantura Jawa. Salah satu upayanya dengan pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut. Ya, tentunya itulah harapan kita berdasarkan riset yang benar. Kita berharap dengan nanti terbangunnya tanggul-tanggul di pantai maupun di laut, terutama di Teluk Jakarta, kurang lebih 46 km itu yang kita akan lakukan proteksi. Yang kedua, prioritas yang juga tidak kalah pentingnya adalah di kawasan Kendal, Semarang, sama Demak. Satu paket di Jawa Tengah itu juga yang seringkali
mengalami banjir ya. Oleh karena itu nanti secara paralel akan kita bangun bersama-sama. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) perkuat sinergi pemerintah dengan perguruan tinggi untuk pembangunan nasional. Hal ini disampaikan AHY saat menerima kunjungan Rektor Universitas Indonesia Profesor Dr. Heri Hermansyah beserta pimpinan UI lainnya menjelang peringatan Disnatalis ke-76 Universitas Indonesia yang akan diselenggarakan pada 2 Februari 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik, khususnya dalam pemanfaatan riset, penguatan sumber daya manusia unggul, serta penyusunan kebijakan publik yang berbasis ilmu pengetahuan dan data. Dalam kesempatan tersebut, pihak Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga mengapresiasi keterlibatan UI dalam proses pemulihan rehabilitasi pasca bencana di Sumatera. Perhatian dan memang sudah dipikirkan jauh-jauh hari oleh Pak Presiden Prabowo, bahkan ini menjadi arahan pertama. Salah satu arahan pertama kepada Pak Menko Infra ketika hari pertama bekerja oleh Pak Presiden Prabowo, ya ini terkait dengan cuaca ekstrim ini, bagaimana pencegahan terhadap banjir, ya diantaranya inilah. Dan ternyata terbukti makin ke sini apa yang disampaikan, nah ini terbukti dan kita sudah mengupayakan itu, beberapa langkah-langkah preventif sudah kita lakukan. Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini menjadi salah satu perhatian penuh dari pemerintahan Pak Prabowo, di mana hari ini Menko Infra juga menjadi bagian dari Dewan Pengarah dan juga tentu Kementerian PU menjadi anggota dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Setiap harinya kita terus bekerja bagaimana bisa mengoptimalkan itu dan kita mengapresiasi juga dari Universitas UI termasuk Universitas Indonesia ya, itu termasuk yang juga cukup aktif ya Prof, cukup aktif. Terlibat juga di sana banyak bantuan melalui alumni-alumninya yang secara langsung membantu masyarakat Aceh. Otoritas Jasa Keuangan OJK telah memulihkan dana senilai 161 miliar kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan keuangan atau scam. Pengembalian dana dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Penyerahan dana dilakukan secara simbolis dan merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen serta pemulihan keuangan di era digital. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widya Sari Dewi menjelaskan kejahatan scam kini berkembang menjadi jaringan lintas negara dengan pola yang semakin kompleks. Berdasarkan data OJK pada periode 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, tercatat 432.637 laporan pengaduan masuk ke IASC. Total kerugian masyarakat akibat scam yang dilaporkan mencapai 9,1 triliun rupiah. Terima kasih kepada Alobank. Dan terima kasih juga kepada Citibank Indonesia. Tepuk tangan untuk Bank Permata. Terima kasih untuk Maybank. Melindungi masyarakat dari kejahatan yang saat ini semakin kompleks, semakin inovatif, semakin masif. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Laura Luis. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.